Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa, Tuhan menjauhkan semua penggoda pencobaan. Kami berdoa supaya di bulan keluarga ini seluruh pemberitaan firman ini akan menjadi bagian yang sangat baik bagi kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit untuk hari Minggu pertama di bulan keluarga ini, temanya adalah spiritualitas bertumbuh di dalam keluarga. Pembacaannya terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar keluarga-keluarga
saya memulai khotbah ini memberikan izin kepada saudara-saudara kira-kira 5-10 detik merenungkan kembali kita punya keluarga. Ada aman-aman kok, ada baik-baik kok, menyikapi persoalan tuh baik-baik kok, relasi antara kakak adik, suami istri dong ada baik-baik kok. Itu butuh direnungkan lagi. Kenapa? Karena ada ada keadaan di mana kita terpaksa bisa bersama-sama saja, tetapi ternyata hidup kita sudah tidak jalan lagi bersama-sama. Ada anak-anak yang lupa depo orang tua, ada orang tua yang lupa depo anak-anak. Ada keluarga-keluarga yang masih utuh dan ada keluarga-keluarga yang satu dan yang lain sudah saling meninggalkan. Apakah masih hidup ataukah ketika ada yang sudah mati lebih duluan. Renungkanlah beberapa waktu. Baik saudara-saudara, tema kita tentang spiritualitas yang bertumbuh dalam keluarga. Artinya bahwa diharapkan setelah mendengar firman ini kita bisa merasakan, bisa merenungkan kembali apa sih sesungguhnya yang bertumbuh di dalam keluarga kita. Saya mendefinisikan saudara-saudara, spiritualitas itu adalah cara, gaya, semangat hidup yang menunjukkan nilai-nilai penghayatan. Nilai-nilai penghayatan. Karena itu spiritualitas memberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Cara, gaya, semangat hidup yang menunjukkan nilai-nilai penghayatan. Karena itu spiritualitas memberikan kekuatan, memberikan daya untuk menanggapi atau melakukan sesuatu. Ini serius saudara. Kenapa? Kan semua rumah kan ada masalah. Kalau spiritualitasnya itu bermasalah, cara dia menanggapi persoalan itu berbeda dengan yang spiritualitas baik. Karena semua rumah ada masalah. Tidak ada satu rumah yang tidak ada masalah. Karena sepun teman-teman yang biasa dorang meditasi sendiri datang kalau lihat kami dengan istri bertengkar dan bilang makanya ke kami. Pak dong kok masa bertengkar? Saya bilang iya karena kamu tinggal di hutan. Pohon mana yang kas tersinggung engkau? Kalau kita tinggal dari istri, dari anak, dari suami, dari mertua, cara kita menanggapi soal itu bisa saja dua, tambah soal atau kurang soal. Spiritualitas itu kira-kira begitu. Jadi kalau spiritualitas itu kemudian membuat kita menanggapi sesuatu dan melakukan sesuatu, spiritualitas itu diharapkan yang baik. Karena itu saudara-saudara, spiritualitas itu sesuatu yang bergerak dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Saya ulangi, spiritualitas itu bergerak dari dalam ke luar. Karena penghayatan nilai-nilainya ada di dalam, dia bergerak dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Kalau dia baik-baik tapi dari luar ke dalam itu dia pun nama pencitraan. Kelihatan baik, bagus-bagus, pesta dong pakai baju seragam berjalan angkat-angkat tangan begini. Itu mau ke status apa? Gitu. Jadi dia harus dari dalam. Jadi itu betul-betul kelihatan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Saudara-saudara sama-sama kita tahu bahwa Timotius adalah murid atau anak rohani dari Paulus. Paulus utus dia untuk jadi uskup di Efesus. Soalnya sekarang adalah dia masih sangat muda. Anak muda ini akan berhadapan dengan persoalan serius di sana. Pertama, pengajaran sesat. Dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Cara dia nanti menanggapi ini soal dan mensiasati ini soal ini serius. Dia harus punya spiritualitas yang kuat sekali. Bukan saja itu saudara-saudara, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar sekali. Apalagi mereka tidak pandang terhadap anak-anak muda. Sudah tua, rasa diri pintar lagi, tidak pandang terhadap anak-anak muda. Anak muda ini akan berhadapan dengan itu. Makanya Timotius menangis waktu suruh pergi. Makanya waktu Paulus menulis surat ini dia bilang, saya ingat betul engkau punya air mata itu. Dan kalau ikut kita badan pun mau, saya rindu engkau kembali. Tapi tanggung jawab itu serius di sana. Engkau mesti pergi ke sana. Dalam keadaan itulah
Jadi itu bukan keadaan tanpa masalah, itu keadaan penuh masalah. Dan sekarang spiritualitas menjadi sebuah kunci yang serius bagi Timotius. Paulus mencontohkan dirinya. Dia kasih tahu, dia selalu mengulang-ulang, saya Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada Timotius, kalau dia pakai dia punya diri sebagai contoh, dia kasih tahu Timotius, kalau saya Rasul ini Tuhan memilih saya. Saya tidak angkat saya sendiri. Begitupun engkau dalam pelayananmu di sana itu Tuhan memilih engkau. Engkau tidak mengangkat dirimu sendiri. Kalau Tuhan memilih engkau itu sesuatu yang sangat istimewa dalam hidup. Tuhan angkat kita itu sesuatu istimewa. Dia kasih ingat. Dia bilang sama seperti saya Timotius. Tuhan memilih. Kalau manusia pilih kita senang ini, apalagi kalau Tuhan pilih. Dong pilih kita jadi RT kita susah senang. Karena ada apa-apa itu Pak RT omong duluan. Jadi itu kita susah senang. Apalagi Tuhan pilih. Dia mencontohkan dirinya, dia kasih tahu. Karena itu ini Tuhan pilih kita untuk pelayanan ini. Maka tanggung jawab itu harus ditaruh di depan. Tanggung jawab. Bukan sekedar kewajiban. Berulang-ulang kali saya sampaikan. Tanggung jawab dan kewajiban itu dua hal yang berbeda. Kewajiban itu ya sudah sekedar yang penting, kok yang penting, pokoknya kok yang penting. Nah itu dia nama kewajiban. Tanggung jawab, dia melakukan sesuatu lebih dari sekedar menjalankan kewajiban. Karena ini Tuhan yang panggil sekaligus untuk bertanggung jawab. Dia mencontohkan dirinya kepada Timotius. Dia kasih tahu bahwa ingat engkau mesti jaga kehormatan. Harus jaga kehormatan. Karena ini Tuhan yang panggil. Tuhan yang angkat engkau. Engkau mesti jaga itu kehormatan. Harus. Lalu kalau kita bicara spiritualitas, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa spiritualitas itu berkaitan dengan dua hal. Spiritualitas yang membawa kita kepada kematian dan spiritualitas yang mengarahkan kita kepada kehidupan. Saya ulangi, spiritualitas yang mengarahkan kita pada kematian dan spiritualitas yang mengarahkan kita kepada kehidupan. Kalau saya bertanya kepada saudara, saudara mau spiritualitas macam apa yang bertumbuh dalam keluargamu? Pasti saudara akan mengatakan, kami merindukan spiritualitas yang mengarahkan kami kepada kehidupan. Kalau itu menjadi cita-cita kita belajar dari teks ini yang menarik. Kalau mau spiritualitas itu membawa kehidupan, dalam tulisan ini Paulus menyatakan bahwa Paulus percaya kepada Timotius. Saya percaya engkau pasti punya iman. Saya yakin itu. Karena saya percaya itu saya mengutus engkau pergi ke sana. Dia mau kasih tahu di awal bahwa spiritualitas yang bertumbuh itu adalah sebuah yang bertumbuh di rumah yang baik, yang mengarahkan kepada kehidupan adalah spiritualitas yang dimulai dari rasa percaya. Orang tua harus berani percaya anak. Anak juga mesti berani percaya orang tua. Suami mesti berani percaya istri. Istri mesti berani percaya suami. Saya mau tanya kita, boleh jawab, boleh tidak juga tidak apa-apa. Kita saling percaya kok. Ada amin. Bapak-bapak dong bisa kasih mama pegang HP. Bapak-bapak dong juga HP pola rumit. Harus pakai kontak mata lah, sidik jari lah. Dia penyidik polisi. Butuh percaya. Bayangkan kalau satu rumah itu tanpa percaya. Itu mama setiap kali pulang hanya bilang begini, anak dong dia model begini. Kastengnya dong sedikit dong bikin sampai dong bapak pun keluarga kok. Hai. Kenapa tidak omong di anak dong bawa bapak pun keluarga. Bapak pun keluarga itu tidak tahu apa-apa. Bayangkan kalau kita tidak saling percaya. Kalau lawan dari tidak percaya itu apa? Ya curiga. Hidup dalam kecurigaan, saudara lihat kalau hidup dalam kecurigaan terus, yang kita tumbuhkan itu adalah kecurigaan.
Bukankah ini rumah diarahkan pada kematian? Bapak tua pulang biasa jam 12, sekarang kok jam 12 lewat 1. Ini dia di mana sebenarnya? Bayangkan nih kalau hidup itu hanya kita tumbuhkan kecurigaan. Itu bahaya. Percaya. Ulang itu percaya. Dia ulang kok. Kira-kira kita ini masih bisa dipercaya kok tidak Jangan sampai kita bukan lagi bisa dipercaya. Kedua saudara-saudara, karena berkaitan dengan kehormatan, Paulus nasihat. Timotius jaga kehormatan keluarga. Karena engkau pun keturunan ini keturunan baik-baik. Engkau pun nenek Lois itu telah berhasil membesarkan mamamu Eunike. Dan engkau juga tumbuh dari tengah-tengah keluarga itu yang baik. Tolong jaga kehormatan keluarga. Orang tua di mana yang mau dia punya anak bikin rusak nama keluarga? Semua orang tua mau supaya anak-anak menjaga keluarga yang baik. Karena itu menjaga kehormatan itu baik bagi sebuah spiritualitas yang mengarahkan kepada kehidupan. Jaga kehormatan. Jangan sampai kita menghancurkan kehormatan. Apalagi dengan hal-hal kecil. Apalagi dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diabaikan. Ketiga, saudara-saudara, ingat, engkau harus jaga baik-baik. Ingat baik-baik akan jabatan dan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Kau jabatan apa? Jaga. Bapak, saya begini-begini tidak ada jabatan. Ada minimal jabatan sebagai kepala rumah tangga lah. Jaga baik-baik. Saya berkhotbah di kaum bapak dong, saya kasih tahu. Dunia sekarang ini kan ada dua dunia. Satu dia pun nama dunia nyata, yang satu dia pun nama dunia maya. Di dunia nyata itu orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Makanya ada aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu, aturan. Di dunia maya, anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Akhirnya banyak orang tua ketika dia masuk ke dunia maya, dia bikin sama kayak dia anak-anak. Padahal dia sudah tua. Jadi jaga baik-baik kehormatan. Karena dari nenek sebagus, turun lagi mama yang bagus, anak-anak mesti bagus. Karena nanti engkau punya anak-anak juga. Kira-kira begitu. Keempat, dia ingatkan dalam tugas itu saudara-saudara, dari spiritualitas yang bagus itu yang bertumbuh, maka engkau akan menyatakan sifat-sifat sebagai seorang pengajar Kristen yang baik. Karena engkau punya spiritualitas bagus Timotius, maka sifat-sifat pengajar Kristen itu mesti kelihatan dalam hidupmu. Satu, engkau mesti punya keberanian. Sebagai pengajar Kristen engkau harus berani. Kalau berani itu mesti mendalami dengan baik, tahu dan baik Timotius. Kalau tidak tahu baru berani itu cari masalah itu. Berani, pengajar yang baik. Kedua, engkau mesti punya kekuatan. Jangan lemah-lemah, kuat sedikit. Ketiga, dalam itu dua itu engkau mesti punya kasih. Berani tanpa kasih itu kelemahan. Kekuatan tanpa kasih itu kelemahan. Harus engkau memiliki kasih. Keempat, cirinya adalah engkau mesti punya kedisiplinan hidup. Disiplin. Tidak harus diatur oleh peraturan. Tapi setiap orang boleh membangun hidupnya di dalam kedisiplinan. Itu baik. Dan pelajaran itu mestinya tumbuh di rumah. Rumah itu tempat dia bertumbuh. Disiplin. Saya ingat ini sapu bapak itu. Kita diajar harus setiap 4:30 pagi itu ibadah.
Sudah ibadah lagi, bab tua tidak larang kita mau masuk rumah jam berapa. Pak Yandi itu biasa masuk rumah jam 2. Lalu saudara bayangkan kalau 4:30 bangun ibadah. Bab tua tidak marah, bab tua punya kerinduan setiap kali mau ibadah itu semua muka harus senyum, penuh senyum karena mau menghadap Tuhan. Nah kalau tidur jam 2 bangun 4:30 tuh siapa bisa senyum? Tuh saudara kasih tahu saya. Jadi saya pun muka agak tidak senyum ini. Kalau saya senyum saja muka belum terlalu bagus, apalagi kalau tidak senyum. Jadi bab tua tanya, Yandi yang kau pemuka kenapa? Bapak ini saya tidur lat ini Bapak. Jam berapa? Jam 2. Nah kau tugas negara apa yang terlalu penting anak? Sampai kau pulang jam 2. Saudara bisa bayangkan kalau begitu atur diri. Keluar mah tempo-tempo pulang sudah. Supaya jam 5 bangun senyum. Orang tua dulu itu kalau menyanyi kidung jemaat 6 ayat dong bawa semua. Berdoa ini sebut nenek dong yang kita juga tidak kenal itu nenek dorang. Hampir don doa habis itu kita sudah nyenyak. Saya mau bilang saya pun bapak-bapak jangan sampai salah satu obat tidur tuh bapak pun doa. Karena setiap kali doa habis itu kami tetap saja. Begitu Jadi disiplin itu mesti diatur. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan itu kan itu semua sesungguhnya pelajaran-pelajaran di rumah yang kita harus ingat kembali. Kita mesti ingat kembali. Apa itu ada jalan? Sebab apa? Sebab anak-anak makin besar dan kita orang tua makin menurun. Makin menurun. Kita pun anak-anak yang remaja dong ini kan cara menanggapi soal itu kadang-kadang tidak baik. Ketika orang tua tidak setuju dan dia pun mau dia marah baik-baik dia banting pintu. Pak. Di Agape ini ada yang anak remaja tukang banting pintu ada. Yang duduk di lantai 2 dong. Kamu ada banting-banting pintu. Saya kasih tahu kamu yang banting-banting pintu itu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa, apalagi yang kayu jati, kamu akan tutup dengan teratur. Jadi Anda mesti ajar kudu mengerti sedikit. Banting pintu lagi. Oke, mari kita renungkan ini, saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, spiritualitas yang bagus tadi di dalam rumah itu memungkinkan kita dimanapun, di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, di mana-mana muncul sejumlah hal yang baik ini. Saya catat, ini saya suka seringkas ini. 8. Tidak apa-apa toh. 2 minggu lalu 14. Ini baru 8, bisa hafal, pendek-pendek sah. 1, kekuatan. Kuat yang dimaksud itu bukan tenaga, saudara. Kuat yang dimaksud itu bukan tenaga. Tenaga ini saudara makan, latihan, apa kuat. Kekuatan itu adalah kekuatan hidup, kekuatan hati, kekuatan iman untuk berhadapan dengan sejumlah hal. Perubahan zaman yang serius dan seterusnya. Berhadapan dengan kakak, adik, mama mantu. Kita ini kadang-kadang dengan mama mantu kita tidak terlalu aman. Kalau kita punya kekuatan hati itu, saya pernah bilang di sini saudara, kalau kita punya hati kuat, mama mantu mau datang di kita tuh kita senang sah. Saya bilang kita kerja-kerja rumah, kas bersih, tetangga don tanya, "Woi, sibuk-sibuk apa?" "Woi, mama mantu mau datang." "Woi, sulama song katumu ini biar atur babai kasihan kok mama cocok kali baru datang ketemu." Itu kalau hati kuat. Kalau hati tidak kuat dia kerja, kok kenapa kok begini? Nenek mau datang. Singa. Kok datang berapa lama? Ini 4 hari mah. Tinggal lemam tua tuh 4 hari macam kayak 4 bulan. Mam tuh,
Hati kalau tidak kuat memang berat. Butuh kuat-kuat gitu buat Orang tua dong juga ajar anak dong kau kuat-kuat. Jangan kau bergerak sedikit lemah, bergerak sedikit takut. Berani sedikit, kuat sedikit. Kan dong berhadapan dengan zaman yang keras ini. Godaan juga keras. Semua keras-keras habis ini. Mesti kuat. Hei, anak-anak ini, saudara. Saya bilang saudara. Kasih makan anak yang umur-umur begini, dong ini kan susah dong. Balari. Kadang-kadang dong pumam. Ini anak dong. Tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 1,5 tahun suruh mengerti dia pumama yang 38. Tuh. Anak su tidak mau makan, tidak membawa adik makan, adik makan. Makan biar adik sehat. Sehat. Ini bukan kasih tahu begitu. Makan teh itu om datang, wow. Itu om juga datang, wow. Ini anak besar dalam ketakutan. Setiap kali lihat itu om dia, kuat. Malam-malam anak-anak tidak mau tidur, kasih tahu dia bapak, adik bobo, so ayo adik bobo, bobo, biar besok pagi bangun tempo, ayo. Bobo, papa dan mama sudah capek kerja ini, ayo bobo sudah. Adik belum bobo, papa mama bobo duluan, ayo. Kasih tahu bapak begitu. Ini anak tidak tidur, dia pun bapak mama sepakat kasih mati lampu. Terus bapak keluar dari pintu belakang, pi jendela kamar. Bapak sengaja garu jendela. Dia pun mama sengaja kaget di dalam. Om adik subobo. Ini keluarga tipu-tipu. Spiritualitas tipu yang kita lagi bangun di ini anak dong ini. Besok-besok kita sutua anak dong subesa dong kasih takut kembali kita. Kok yang kita bangun itu nah. Di sini ada bapak yang biasa kasih takut anak orang. Lebih doa minta ampun sudah. Kan besok-besok anak dong kasih takut kembali kita. Kekuatan. Kita tidak selamanya akan bersama-sama dengan orang. Saudara, paling tidak banyak orang tua itu dia mau yang baik bagi dia punya anak. Tapi dia sendiri tidak punya garansi untuk mengatakan dia bisa berapa lama bersama-sama dengan anak-anak. Karena bisa saja anak masih kecil dia papa sudah meninggal, dia mama sudah meninggal. Kita tidak punya garansi berapa lama bisa dengan orang. Karena itu memang nilai-nilai ini perlu dibangun. Kedua, saudara-saudara, spiritualitas yang tadi belajar baik di rumah itu akan membangun sebuah pemahaman dan kehidupan dalam keselamatan. Kehidupan dalam keselamatan. Orang kalau kehidupan dalam keselamatan itu dia hidup aman, dia selamat. Ada suatu anak senyum-senyum terus, orang tanya kenapa senyum terus? Bagaimana saya tidak senyum kalau saya mati masuk surga? Memang ada masalah juga dalam hidup, tapi dia tahu ada kekuatan yang baik. Kenapa kan dia diselamatkan? Dalam kasih yang besar itu. Bayangkan kalau kita hidup tanpa keyakinan akan keselamatan. Jadi apa? Kita tanya biar mama kira-kira mati masuk surga kau tidak? Mau tapi pahija om begitu teh. Anak-anak itu masih kecil ini. Belum lagi pembapa model begitulah. Hai. Ini keselamatan. Ketiga saudara-saudara, pengudusan. Spiritualitas yang mengarahkan kehidupan, yang tumbuh di rumah, mengantarkan kita kepada kehidupan yang kudus. Setiap kali bicara pengudusan itu bicara tentang kesatuan dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang bersatu dengan Tuhan itu menjaga kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Itu menjadi penting. Ada masalah, ada pergumulan semuanya, tapi pengudusan. Pengudusan itu saudara, kekudusan hidup.
tidak saja kelihatan di luar, tapi karena dia itu di dalam. Saudara tidak akan pernah dengar pendeta Yan itu pencuri apa, saudara tidak akan pernah dengar itu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya ketika saya menginginkan orang lain pembarang atau apapun. Saudara tidak akan tahu. Itu saya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita bisa menahan diri untuk sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, tapi Tuhan melihat sesuatu di sini. Apalagi saudara, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa dibuai di pikiran, dibuai di perasaan, terus menerus. Dia butuh sedikit pemicu untuk membangkitkan. Malam-malam kok kita belum bisa tidur, kok lihat-lihat loteng, lihat-lihat begini, baru senam. Saya ada ide. Terus dia bikin status, sudah jam 12 lebih 45 menit, tapi mata belum bisa tertutup. Oh, itu masalah itu. Jaga baik-baik. Keempat, anugerah. Satu kata yang baik bagi orang-orang yang membangun hidupnya di dalam Tuhan. Anugerah. Pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Baik ketika kamu dipanggil, baik ketika kamu menikmati hidupmu, kamu diberikan sesuatu yang cuma-cuma oleh Tuhan. Anugerah itu dibangun di atas kasih Allah yang besar. Karena itu mestinya itu hidup di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Saudara, orang yang tinggal di dalam anugerah, saya selalu mengatakan, tinggallah selama mungkin di dalam anugerah, supaya kita bisa melakukan banyak sekali kebaikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Anugerah yang kita dapat dari Tuhan. Hiduplah selama mungkin di dalam anugerah itu. Kalau tidak kita hanya mengeluh. Sudah mengeluh lagi membanding dengan orang lain. Kan kita merasa kita tidak diberkati. Orang lain diberkati, kita tidak diberkati. Kadang-kadang kita cek orang lain punya masalah, kita lupa bahwa kita punya masalah. Kan kita tinggal di luar anugerah. 5. Spiritualitas yang mengarahkan kepada kehidupan itu, saudara, kan dia bicara tentang Injil. Maka kita diarahkan untuk makin mengenal maksud-maksud Allah. Mengenal maksud-maksud Allah ini sebuah proses yang terus-menerus, dan proses itu seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan. Yusuf, dia dilahirkan sebagai bagian dari keluarga Yakub. Dia seorang pemimpi yang bahkan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Bukan sekadar tidak disukai oleh saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya berikhtiar untuk membunuh dia. Ada rasa tidak enak juga, akhirnya mereka tidak jadi bunuh, orang jual saja. Terus ini orang jual lagi Yusuf, sampai terakhir dia ada di rumah Potifar. Jadi korban fitnah di sana. Dia masuk penjara, berjumpa dengan juru minum juru roti. Dia memberi arti dari mimpi mereka. Juru minum juru roti keluar, raja bermimpi, dan kemudian juru minum juru roti kasih tahu. Ada satu orang yang bisa terjemahkan. Yusuf kemudian jadi penguasa setelah Firaun. Dia punya bapak, dia punya kakak-kakak semua pergi karena harus cari makanan di sana. Ketika orang tahu bahwa ini Yusuf, dong semua kepingin untuk minta ampun segala macam. Waktu dia mau membungkuk, Yusuf bilang jangan. Bukan kamu yang menyuruh aku, tapi Tuhan yang menempatkan aku di sini untuk menolong bangsa-bangsa, termasuk kamu sekalian.
proses yang panjang lebar itu selama mungkin baru dia bilang ini ternyata ada maksud Tuhan di sini. Untuk memahami maksud Allah itu dalam proses yang panjang dan sepertinya berputar-putar. Hanya orang dengan spiritualitas yang kuat yang mengarahkan kepada kehidupan yang akan bertahan pada proses yang panjang sampai dia menemukan apa maksud Tuhan di situ. Yang tidak punya spirit yang bagus itu akan berhenti. Dan dia tidak mau berproses. Terlalu panjang, terlalu berbelit-belit. Apalagi kalau kita bilang, namanya juga kan ini masih di dunia. Kita cuma manusia, Pak. Nah kalau seomong begitu, mau omong apa lagi? 6. Pembebasan, kehidupan. Kehidupan. Injil itu harus menyangkut kehidupan. Kehidupan di surga tidak seseomong. Tapi kehidupan di dunia ini mesti juga dijalani. Dijalani dengan normal. Sambil juga memperhitungkan orang lain, mengingat orang lain. Tidak untuk diri sendiri dalam kehidupan kita di dunia. Membangun hidup, menghargai keberadaan dirinya. Menghargai orang lain. Itu kehidupan di dunia. Jaga itu. Nanti sebentar saya akan sosialisasi itu terlalu tinggi lah. Suara gembala lah. Kasih tahu saudara-saudara bahwa kepada saudara-saudara sekalian ada yang ingin bersama-sama dengan Agape untuk kita dapat data dari Dinas Pendidikan kita punya anak-anak yang sekolah SD itu ada 120 orang yang stunting. Kita diminta turut menjadi bagian bagi mereka. Kasih makanan tambahan dan seterusnya. Sebentar saya sampaikan itu. Tapi saya sudah duluan ini. Supaya kita juga menjadi bagian bersama dengan mereka. Kan ini hidup di dunia. Bukan soal apa yang saudara kasih. Tapi soal apa yang tergerak dari hatimu untuk menjadi bagian dari kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal kita mesti urus. Kadang-kadang kita mesti urus orang lain juga. Urus diri, urus orang lain, urus keluarga. Hei, COVID mulai menurun, ini tiap hari kita kumpul keluarga. Nikah sana, nikah sini, ini mati sini, situ. Hancur. Tapi ya itu hidup sudah. Mau apa lagi? Mau tidak kumpul? Pindah. Tapi mana kok begitu? Ya hidup keluarga itu 6. 7. Spiritualitas yang bertumbuh baik di rumah tadi itu mengajak dan mengantar kita pada sebuah pelayanan. Melayani apa ini? Kita melayani Tuhan. Kita tidak sementara melayani pekerjaan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kalau saudara hanya sekedar melayani pekerjaan, jadwal-jadwal mungkin padat sekali. Itu pekerjaan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, beda dengan sekedar melayani pekerjaan. Tanggung jawab kita ini banyak toh. Pelayanan di bidang rohani ada, di bidang yang jasmani ada. Semua kita diminta untuk menjadi bagian dari situ. Saudara lihat ya kalau pekerjaan yang begini banyak ini tanpa spiritualitas. Di rumah juga tidak aman, di semua tidak aman. Kita hidup macam tertekan itu. Terakhir ke-8. Saya kira ini yang paling membuat kita dewasa. Yaitu perjumpaan dengan Kristus. Harusnya saya taruh ini di pertama. Tapi saya mau taruh dia di bagian terakhir. Bahwa spiritualitas yang membawa kehidupan itu sebenarnya adalah perjumpaan dengan Kristus. Dalam perjumpaan dengan Kristus kita baca ulang-ulang Yohanes pasal 14 dikasih tahu. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Filipus bilang Tuhan tunjukkanlah kepada kami Bapa itu dan itu cukup bagi kami. Tuhan Yesus bilang hai
Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau seperti orang yang tidak percaya saja. Mau melihat dulu baru percaya. Lantas kemudian di ayat yang ke-12 dia kasih tahu. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Supaya setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kan dia telah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya sebut ini sebagai sebuah kedewasaan betul. Karena mengaku percaya sudah, menjadi Kristen sudah, tetapi sekarang melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan ini. Ini panggilan yang cukup berat bagi kita. Bayangkan kalau di rumah kita tidak mulai dari itu. Di waktu aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Waktu, kalau dia sebut satu-satu saja Tuhan ini, terlalu banyak ini. Tapi itu sangat dewasa. Rumah yang baik ini, saudara-saudara, di mana pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai penghayatan itu tumbuh di situ, dia akan keluar dari rumah yang baik itu pada kehidupan yang berjumpa dengan semua hal yang ada di situ. Kalau tidak, saudara, cara kita menanggapi masalah. Saudara lihat kalau orang yang dewasa spiritualnya berjumpa dengan masalah yang sama dengan orang yang tidak dewasa spiritualitasnya. Waktu berjumpa dengan soal yang sama, cara mereka menyikapi itu soal kan beda-beda. Yang dewasa itu dia pun cara bersikap lain. Yang tidak dewasa itu dia pun sikap kadang-kadang kita aneh. Ada orang, saya biasa bilang kalau kita punya kedewasaan spiritual, kita yang berubah. Anak umur 3 tahun, meja 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo. 17 tahun kemudian anak umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. Yang berubah anak, meja tidak berubah. Itu dewasa. Tidak meminta beban menjadi ringan. Dia minta bahu yang semakin kuat. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupnya, Tuhan tahu ada berapa kuat dia pun bahu untuk itu. Tantangan di rumah ini kan terlalu besar, saudara. Harusnya kalau orang lolos dari rumah itu dia sudah hidup di luar dengan baik. Saya bilang, saudara-saudara, coba saudara bertengkar dengan siapapun di luar, tidak apa-apa. Tapi coba bertengkar dengan istri, coba. Itu dia pun beban itu bisa 6-7 kali lipat. Kan orang di kantor itu kita bertengkar dengan orang, situ kita pulang. Besok pagi lah baru kita ketemu. Tapi kita beda ruangan mangkali. Tapi dengan istri, kan kita bangun tidur dia pemuka. Kita pergi dapur dia pemuka lagi. Di ruang tengah dia foto paling besar. Saudara bisa tertekan itu. Jadi kalau saudara tidak mengatur itu dengan baik di situ, kalau itu aman di situ, beres. Saya kemarin baca satu orang punya foto di profil apa itu. Saya antara senang, setuju, tidak setuju, lucu. Kan dia tulis begini. Kalau tidak mau menikah dengan istri yang suka mengomel, maka menikahlah dengan kuntilanak. Karena kuntilanak suka tertawa. Hahaha. Saya juga rasa betul Tapi ini bukan angin segar untuk ibu-ibu. Pulang mau mengomel, sudah dengar toh bapak mau dengan kuntilanak. Saya tidak ngomong begitu. Jangan itu tafsir kasta salah itu. Tapi mari supaya kita membangun ini kehidupan. Tidak pernah kebetulan, saudara. Tidak pernah kebetulan. Kita punya suami ini, istri itu. Saudara kan pernah mengambil keputusan untuk menikah dengan dia toh? Atau siapa di sini Pak Pendeta? Benar-benar saya tidak tahu Pak Pendeta. Saya tidur-tidur begini, saya sadar, dia di sebelah. Kan tidak begitu. Saudara pernah ambil keputusan.
Bahkan keputusan itu begitu pentingnya sampai lebih lama kita hidup itu dengan dorang, bukan dengan keluarga, dengan orang tua maksudnya. Akan tiba waktunya seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istri. Nikah umur 30 tahun, kita usia 30 tahun nikah. Tinggal dengan ibu, istri itu 40-50 tahun. Bayangkan. Baru bukan tambah hari tambah bagus. Tambah hari dia menyusut. Dia ke mana kok? Wih, saudara mesti ini kuat ini. Dia bangun di rumah. Anak-anak dong juga begitu tuh. Kita anak 3 orang di rumah, tidak mungkin 3-3 itu anak-anak yang sopan, teratur, suka menabung, pandai, cerdas. Tetap satu ke agak miring-miring sedikit sampai kita batuduh ini ikut siapa pun keluarga ini. Tetap satu agak miring, kita pun hati mus kuat. Ada orang tua datang di saya, Pak Pendeta, ini anak dan tidak tahu kita mau pakai cara apa Pak Pendeta. Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah, bakalai sudah, tapi dong model begini terus. Tahu dong ikut siapa? Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, ya pasti ikut dia pun mama. Masa ikut saya? Salah itu. Ini ikut salah satu. Anak dong ini kita, ketemu dong ini juga berat. Apalagi anak dong sekarang dong jui. Kayak apa kok? Tapi namanya kita pu anak sudah toh. Yang kita bangga lihat dong juga. Dong style bagus-bagus begini datang di gereja, lihat dia pu jalan begini, kita orang tua bakorek bilang, itu kelu dulu Kita juga bangga lihat orang itu. Tapi kita susah. Anak-anak dong laki-laki 1 orang saya di rumah. Jadi kita bilang jangan kerja. Lu tidur bang. Aduh papa dan mama pembuah hati ini. Jangan kerja. Dia mau dengan satu nona dia pitofa di itu nona pu rumah. Dia pu mama lewat. Aduh kakak kenapa? Itu nona pu mama bilang namanya sendiri mau ada orang pu anak. Kita mau ya itu kita pu hidup begitu Jadi kalau spiritualitas itu tidak bertumbuh dengan baik dalam rumah, saudara, kita menjalani hidup macam apa? Saya tidak ingin mengatakan bahwa spiritualitas itu terjadi satu kali. Dia proses tanpa selesai, terus menerus dari satu hari ke satu hari, dari satu hari ke satu hari. Timotius belajar baik, saudara. Masih sangat muda baca habis Alkitab. Masih sangat muda baca Alkitab. Kita siapa yang sudah baca habis Alkitab? Yang sudah baca habis belum tentu mengerti. Apalah yang belum baca. Bagaimana mau baca? Alkitab tidak ada. Mau baca apa? Dia belajar dari siapa? Dari dia pun nenek, dari dia pun mama. Dia pun mama tanpa tantangan. Ada tantangan. Karena dia pun mama orang Yahudi, dia pun bapak orang Yunani. Perbedaan budaya mereka itu cukup serius untuk membangun satu manusia yang bernama Timotius. Dia setia melayani, bahkan dia dekat dengan Paulus. Waktu Paulus di penjara sekalipun dia ada. Bukan saja waktu Paulus jalan-jalan, kok keliling-keliling dia ikut, senang-senang. Waktu disusah pun dia ada di situ. Alkitab bilang, dia sakit lambung tapi melayani. Dia punya alasan untuk tidak melayani. Dia punya gangguan pencernaan tapi dia melayani. Makanya Paulus nasihat dia, hei Timotius, makanya jangan minum air putih saja, minum sedikit untuk penyembuhan. Minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Kita pu anak doni sedikit-sedikit minum. Susah. Jadi harusnya saudara lihat, dia punya sejumlah alasan tetap, tapi spiritualitas yang hidup itu membawa dia untuk tetap bertahan. Situasinya bukan gampang-gampang. Situasi yang dia mengelola banyak sekali perbedaan.
dan seterusnya. Memungkinkan kehidupan itu ada toh. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyatakan isi hatimu. Kami percaya kami terlalu terbatas. Tetapi kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, biar firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman